Selamat malam, Ibu Bapak, teman-teman juga. Berkat Tuhan, Shalom, senantiasa diberkati Tuhan ya. Oke, pada malam hari ini kita akan melanjutkan acara kita di pendalaman kitab suci atau JES. Secara khusus pada malam hari ini kita akan membahas mengenai Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian ini salah satu perayaan besar bagi kaum Yahudi, bagi umat Yahudi, bahkan sampai sekarang pun masih dirayakan. Sebelum kita mulai sesi pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perlindunganmu, kami bernaung, O Santa Bunda Allah. Janganlah mengabaikan doa kami bila kami dirundung nestapa. Namun, bebaskanlah kami selalu dari mara bahaya, O Perawan mulia yang terpuji. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Perawan Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai membaca dari Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik artikel yang ketiga mengenai kitab suci. Kanon kitab suci Perjanjian Lama. Umat Kristen menghormati Perjanjian Lama sebagai sabda Allah yang benar. Gereja tetap menolak dengan tegas gagasan untuk menghilangkan Perjanjian Lama karena Perjanjian Baru sudah menggantikannya. Sabda Allah yang merupakan kekuatan Allah demi keselamatan semua orang yang beriman. Dalam kitab-kitab Perjanjian Baru disajikan secara istimewa dan memperlihatkan daya kekuatannya. Tulisan-tulisan tersebut memberi kepada kita kebenaran definitif wahyu ilahi. Tema sentralnya ialah Yesus Kristus, Putra Allah yang menjadi manusia. Karyanya, ajarannya, kesengsaraannya, dan pemuliaannya, begitu pula awal mula gereja di bawah bimbingan Roh Kudus. Kita akan baca dari kitab Imamat mengenai Hari Raya Pendamaian. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya. Sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir.
Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu, ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu, seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka.
Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan. Hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Maksudnya, supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, setiap orang dari bangsa Israel, dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya harus dilenyapkan. Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Barulah ia menjadi tahir. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ini di kitab Imamat. Hari ini kita akan membahas mengenai Hari Raya Pendamaian. Nah, silakan teman-teman untuk sharing saksian ataupun ada pertanyaan. Apa yang dapat kita pelajari dari Hari Raya Pendamaian? Apa yang dapat kita pelajari dari larangan memakan darah atau bangkai? Sharingkan juga mungkin usaha berdamai dengan Tuhan dan sesama. Ah, ini sangat menarik sekali. Boleh juga sharingkan yang lainnya atau mau memberikan kesaksian atau juga bertanya. Silakan teman-teman untuk direnungkan barangkali 2 menit, 3 menit gitu untuk merenungkan kira-kira apa yang dapat di-sharingkan. Halo, halo. Silahkan. Ya, Mas. Nah, ya, saya Chris. Ya, saya Oh, eh ya, Mas.
nggak, ya saya melihat Hari Raya Pendamaian ini nggak, ya saya mungkin salah ya. Kan itu dirayakan setahun sekali katanya gitu. Nah, apakah ini tuh kalau di praktek sekarang itu ada hubungannya sama Paskah gitu kali ya? Nggak paham juga sih. Apakah itu ada hubungannya? Nah, itu yang pertama. Terus kalau yang kedua yang tentang larangan makan darah atau bangkai itu, saya malah melihatnya itu dari sisi kesehatan karena memang memang nggak bagus aja gitu. Terus kalau darah itu kan nggak cuma nyawa ya, tapi ada kandungan darah itu ada macam-macam, ada penyakitnya dan segala macam. Ya penyakit ada, terus ya saya ngeliatnya sih ya ini larangan yang masih masuk akal sih kalau kalau saya nangkepnya ya. Jadi make sense. Cuma nggak tahu sih esensi sebenarnya dari makna itu saya nggak paham itu aja. Thank you Mas Kris. Oh, nickname-nya diganti. Kok tadi suaranya familiar gitu. Oh Oke, iya, thank you. lupa ganti. Udah nggak apa-apa Mas. Oke, terima kasih Mas Kris. Ada dua hal ya mengenai Hari Raya Pendamaian ini dalam dalam ketika diadopsi dalam agama Kristen, terus kemudian apakah menjadi Hari Raya Paskah karena tepat itu setahun sekali dan juga ketika itu menghapus dosa. Terus kemudian yang kedua mengenai makan darah ataupun bangkai dari sisi kesehatan itu memang banyak penyakit ya terutama bangkai ataupun darah juga sebetulnya eh, selain daripada haram ya memang ada sisi kesehatan yang itu. Oke, kalau mengenai Hari Raya Pendamaian, nanti Mas Bertus silahkan ditambahkan. Memang saya pun juga lupa itu dari Santo siapa, kalau nggak Agustinus ya, ya pokoknya sekitar-sekitar itu memang mengatakan kalau Hari Raya Pendamaian saat ini itu menjadi Hari Raya Paskah. Karena kan pada waktu itu eh, kalau nggak salah tuh Yahudi yang dibagi jadi dua itu ya, Yahudi Rabi dan juga Yahudi yang akhirnya mengikuti Kristus juga. Nah, yang bagian mengikuti Kristus tuh em, mungkin nanti jadi akhirnya jadi Hari Raya Paskah begitu ya. Nah, gimana Mas Bertus? Ini aku cuman pernah dengar, pernah ingat aja nih. Oke, terima kasih Mas Kris pertanyaannya. Wah, ini Mas Kris sangat ditunggu-tunggu nih kehadirannya nih. Luar biasa, karena pertanyaan dan sharingnya pasti sangat-sangat menarik dari Mas Kris. Ya, untuk Paskah sebenarnya itu nanti kalau di dalam kitab Imamat itu diatur di Imamat pasal 23 ayat yang kelima, gitu ya. Pasal 23 ayat kelima itu dikatakan bahwa dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Jadi jelas bahwa Paskah diadakan bulan pertama pada tanggal 14. Sedangkan Hari Raya Pendamaian ini diadakan pada eh, diadakan pada bulan yang ketujuh pada tanggal 10. Nah, jadi memang dua hari raya yang berbeda. Ya, dalam sudut pandang orang Yahudi ini dua hari raya yang berbeda. Paskah tadi bulan pertama tanggal 14, kalau eh, hari raya pendamaian itu bulan ketujuh tanggal 10. Tentu ini bukan pakai bulan Masehi ya. Ini pakai bulan Yahudi kuno, jadi perlu dikonversi lagi ke penanggalan sekarang, penanggalan Masehi. Nah, jadi jelas itu dua hari raya yang berbeda. Hari raya pendamaian itu nanti namanya disebut sebagai Yom Kippur. Hmm. Orang Yahudi sampai sekarang masih merayakan hari raya Yom Kippur. Di negara Israel itu masih merayakan hari raya Yom Kippur. Nah, Paskah beda lagi. Tapi memang pada akhirnya dua hari raya ini memiliki makna yang tumpang tindih, yaitu khususnya di mana uh, seekor korban itu dikurbankan untuk menjadikan jadi pendamaian antara manusia dengan Allah.
Nah, itu memang punya makna di sana. Khususnya kalau Paskah, bahkan sebelum Paskah harus dirayakan Sabat, kan begitu. Sabat besar sebelum Paskah. Nah, kira-kira begitu. Sama-sama setahun sekali merayakannya. Nah, itu. Tapi memang akhirnya kedua perayaan ini, gitu ya, kedua perayaan ini dimaknai oleh di dalam kekristenan dengan puncaknya adalah pengorbanan Kristus. Nanti itu akan saya jelaskan. Itu dan pengorbanan Kristus. Nah, kenapa kok dalam kekristenan mewarisi istilah Paskah gitu, bukan hari raya pendamaian? Ya, karena kebetulan wafat Kristus itu sebelum Paskah gitu. Dan hari Minggunya adalah hari Paskah. Ya kan, wafat Kristus kan hari Jumat, ya. Terus hari Minggunya adalah hari Paskah. Sebenarnya begitu, maka yang diteruskan oleh Kekristenan sampai saat ini adalah hari raya Paskah. Tapi secara makna pengorbanan Kristus juga menggenapi hari raya pendamaian ini atau Yom Kippur. Nah, nanti saya akan jelaskan detailnya. Kemudian kalau tadi Mas Kris juga sudah sampaikan benar bahwa sebenarnya larangan-larangan yang ada di kitab Imamat ini, bahkan di pasal-pasal sebelumnya juga sudah kita jelaskan juga ya. Ya semua itu larangan-larangan yang make sense. Dan kembali lagi memakan darah itu, misal dikatakan, saya sedikit mengulang ya, yang lalu-lalu telah disampaikan gitu, bahwa misal disampaikan memakan darah adalah haram. Nah, dalam pandangan orang Yahudi, haram itu bukan berdosa. Kembali lagi di sana. Haram itu bukan berdosa, tapi najis. Itu mirip dengan misal seorang perempuan yang sedang pendarahan, atau seorang perempuan sedang menstruasi atau haid. Nah, itu sama statusnya. Perempuan ini najis, bukan berdosa. Kasian sekali kalau harus berdosa gitu kan. Masa sebulan sekali berdosa. Nah, bukan berdosa tapi najis. Nah, nanti implikasinya apa? Implikasinya kepada pertama kebersihan. Gitu. Pertama adalah kebersihan, yang kedua adalah eh, larangan untuk mengikuti ritual keagamaan. Nah, itu dua itu implikasinya. Jadi sama seperti makan darah atau bangkai ini, pertama ada faktor eh, higienitasnya, faktor kebersihannya. Yang kedua adalah eh, tadi orang yang sudah memakan darah atau bangkai ya ada larangan untuk mengikuti ritual keagamaan. Nah, itu kira-kira. Paling demikian, semoga menjawab Mas Kris. Oh iya, terima kasih Mas. Mantap Oh memang. iya, saya Iya, Mas. juga ada pertanyaan lagi sih sebenarnya. Jadi boleh ya? Boleh, boleh, Mas. Silakan, Oke, silakan. boleh. Ya, jadi gini, yang tadi itu kan dua kambing ya, dua kambing. Yang satunya tuh ya pokoknya buang undi, terus satunya itu istilahnya disembelih di tempat di dekat kemah atau mezbah itu, terus dipercikin segala macam. Nah, sedangkan yang satunya ini tuh kayak apa namanya ditumpangin ke tangan kepalanya, terus sebagai simbolis kesalahan suku Israel itu pindah ke kambing itu, terus kambing itu dilepaskan ke padang gurun. Nah, saya ya tolong koreksi kalau salah ya. Saya mau ngelihat ini tuh seperti gini. Kalau yang dipersembahkan itu adalah usaha kita untuk memang untuk berdamai sama Tuhan. Tapi bukan berarti kita itu lepas dari konsekuensi. Makanya perlu kambing kedua yang menanggung kesalahan itu, terus dilepaskan ke gurun, sehingga Tuhan itu tanda kutip dosa, menghukum semua dosa suku Israel itu lewat kambing itu yang dibiarkan mungkin kelaparan terus mati di padang gurun dengan sangat menderita. Mungkin itu kali ya. Jadi makanya dibagi dua. Jadi pendamaian iya, pendamaian, proses pendamaian. Tapi konsekuensi itu nggak bisa dihindari. Makanya perlu perantara lagi.
si kambing yang dilepas ke padang gurun ini. Bener nggak kayak gitu? Ya, dari aku dulu ya Mas Hertus ya. Karena ini nanti jawaban jawaban dari pertanyaan ini juga sepertinya sudah ada juga di presentasi. Memang kalau kita berdosa itu kan ada dua hal ya. Pertama kita memutuskan hubungan dengan Tuhan dan juga kita tuh merugikan merugikan sesama misalkan begitu. Nah, dalam rangka kita bertobat itu kan kita memang hubungan dengan Tuhan barangkali itu memang sudah membaik, sudah terjalin kembali. Nah, tapi ada suatu konsekuensi dari dosa yang mesti kita ganti rugi gitu. Nah, barangkali itu bisa menjadi simbol, bisa menjadi jawaban juga. Nah, tapi untuk detailnya mungkin sekarang kita langsung masuk ke materi dulu atau Mas Bertus mau jawab dulu? Untuk detailnya ada di materi, tapi Ah, nantilah benar kita kan? tunggu Ya, beberapa menit lagi lah. Siapa tahu ada ya, sharing atau pertanyaan yang lain. ya. Begitu Mas Kris, memang detailnya nanti akan ada di materi mengenai satu kambing dan satu juga apa tuh satunya lagi eh, lembu gitu ya kayaknya. Saya lupa. Oke, oke, siap, Oke, siap. ada satu lagi mungkin atau dua lagi. Kita ternyata masih punya beberapa menit sebelum pukul 19.40. Tadi saya salah melihat jadwal. Silahkan teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari hari pendamaian atau larangan memakan darah ataupun juga bangkai? Atau mungkin yang ketiga, sepertinya bisa kita jawab ya. Kalau susah-susah, sharingkan usahamu berdamai dengan Tuhan atau dengan sesama, dengan orang tua atau dengan pasangan bagi yang sudah menikah. Mungkin tidak ada, cukup sepertinya. Oke, kita masuk pengajarannya pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Mas Bertus mengenai hari pendamaian dan juga larangan makan darah. Silakan Mas Bertus. Oke, terima kasih, Leo. Nah, ini ada satu video ya, atau video di mana menggambarkan tentang apa yang sedang dilakukan di hari raya pendamaian tersebut. And the Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before the mercy seat, which is upon the ark, that he die not, for I will appear in the cloud upon the mercy seat. Thus shall Aaron come into the holy place, with a young bullock for a sin offering, and a ram for a burnt offering. He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall be girded with a linen girdle, and with the linen mitre shall he be attired. These are holy garments. Therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on. And he shall take of the congregation of the children of Israel 2 kids of the goats for a sin offering, and 1 ram for a burnt offering. And he shall take the 2 goats, and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation. And Aaron shall cast lots upon the 2 goats, 1 lot for the scapegoat, and the other lot for the Lord. And Aaron shall bring the bullock of the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering which is for himself. And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord, and his hands full of sweet incense, beaten small, and bring it within the veil. And he shall put the incense upon the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony, that he die not. And he shall take the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward, and before the mercy seat shall he sprinkle of the blood with his finger 7 times. Then shall he kill the goat of the sin offering, that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat, and before the mercy seat. And he shall go out unto the altar that is before the Lord, and make an atonement for it, and shall take of the blood of the bullock, and of the blood of the goat,
and put it upon the horns of the altar round about. And when he hath made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, he shall bring the live goat. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. And he shall wash his flesh with water, and offer his burnt offering, and the burnt offering of the people, and make an atonement for himself and for the people. And this shall be an everlasting statute unto you, to make an atonement for the children of Israel for all their sins once a year. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa hari raya pendamaian itu juga disebut sebagai Yom Kippur. Nanti teman-teman coba cari aja. Yom Kippur. Ya. Salah satu peristiwa terkenal juga perang Yom Kippur. Itu juga satu peristiwa terkenal itu. Di mana, suaranya ini. Double-double. Maaf. Enggak kok, jalan aja. Oke. Oh, normal sekarang ya. Oke. Sip. Nah, Yom Kippur. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu cari sekarang di internet Yom Kippur ya. Apalagi di YouTube gitu ya. Itu langsung munculnya adalah perang Yom Kippur. Ya. Perang setelah kemerdekaan Israel itu muncul itu salah satu perang yang sangat terkenal. Cuman tidak akan saya ceritakan lah perang itu ya. Bisa dicari sendiri. Nah, jadi nampaknya hari raya Yom Kippur itu sampai saat ini masih jadi hari raya yang spesial bagi bangsa Israel, gitu ya. Nah, ini Yom Kippur. Nah, dibuka ayat ini perikop malam hari ini tentang Yom Kippur, hari raya pendamaian, dibuka dengan diingatkannya anak Harun yang mati, yaitu di Imamat 10 yang namanya adalah Nadab dan Abihu. Nah, mungkin bisa jadi asal muasal dari hari raya pendamaian ini itu karena respon terhadap pencemaran tempat suci yang dilakukan oleh dua anak Harun. Bisa jadi, tapi kemudian ini berkembang untuk mendamaikan seluruh bangsa Israel dengan Tuhan. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa diadakan setahun sekali, mirip seperti Paskah, juga setahun sekali. Nah, dan hanya setahun sekali ini jugalah imam besar itu boleh melewati tabir yang menutupi ruang Maha Kudus dan memasuki tempat kudus. Hanya dalam perayaan ini setiap tahunnya imam besar boleh. Jadi imam besar setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus, ke tempat di mana tabut perjanjian itu ada, ya setahun sekali ini pas di acara itu. Nah, lalu juga disampaikan nanti tanggal 10 bulan yang ke-7. Itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi di tanggal ini, kita di Yom Kippur ini, itu berpuasa dan sabat, tidak melakukan pekerjaan. Ya. Setiap tanggal 10 bulan yang ke-7. Nah, kalau di kalender sekarang itu kapan? Itu sekitar September atau Oktober. September sampai Oktober. Jadi ini kemungkinan akhir September atau awal Oktober. Nah, tanggalnya bervariasi. Ya. Nah, merendahkan diri sini bisa jadi ini banyak, yaitu puasa, kemudian melarang untuk melakukan pengurapan, kemudian melarang untuk melakukan hubungan seksual, gitu kan, dan menunjukkan kebutuhan akan kasih karunia Allah. Jadi bentuk-bentuk ini memang benar-benar gimana caranya bangsa Israel, umat Israel itu benar-benar fokus sama Tuhan dan merasa butuh akan kasih karunia ilahi, kasih karunia dari Allah. Nah, sampai abad ke-16, abad ke-17, gitu ya, dalam catatan sejarah
Ya, Yom Kippur itu masih dilaksanakan oleh orang. Jadi begini, ini ada ceritanya. Jadi kalau kita sudah baca, kita nonton videonya, Yom Kippur itu hari raya pendamaian itu begitu melekat dengan kemah pertemuan, begitu melekat dengan kemah suci, begitu melekat dengan tabut perjanjian, ruang maha kudus, begitu ya, dengan kambing domba, gitu ya, terus dengan hewan-hewan persembahan, begitu melekat. Bahkan semua perayaan Yahudi itu begitu melekat dengan kemah pertemuan. Lalu ketika Bait Allah itu didirikan, semua perayaan Yahudi, termasuk Yom Kippur, juga begitu melekat dengan Bait Allah. Maka ketika di tahun 70 Masehi, Bait Allah dihancurkan oleh pasukan Romawi, umat Yahudi, mereka yang beragama Yahudi, itu kalang kabut. Mereka nggak tahu harus bagaimana. Kenapa? Nggak bisa mempersembahkan korban, nggak bisa merayakan hari rayanya, termasuk hari raya Yom Kippur, hari raya Paskah, hari raya Pondok Daun, dan sebagainya macamnya. Mereka nggak bisa lakukan itu. Kenapa? Karena mereka semua itu melekat kepada Bait Allah. Imam besar sudah nggak ada, jadi kalang kabut. Begitu. Nah, maka akhirnya mereka berfilsafat lagi, begitu kira-kira. Para rabi-rabi Yahudi, para ahli-ahli agama Yahudi berfilsafat lagi, berpikir gimana ya caranya tetap bisa merayakan Yom Kippur tanpa Bait Allah, tetap bisa merayakan Paskah tanpa Bait Allah, dan seterusnya. Nah, khususnya Yom Kippur, hari pendamaian ini, di abad 16, abad ke-17 ini pasti Bait Allah nggak ada. Sampai sekarang juga belum terbangun kembali Bait Allah, karena sudah hancur tahun 70. Nah, apa kira mereka lakukan? Gitu ya. Mereka membunuh seekor ayam jantan putih, dan para wanita seekor ayam betina putih. Gitu ya. Mereka yang sedang hamil membunuh dua-duanya. Mereka mengaku dosa mereka, menerima 39 kali hukuman cambuk, meminta maaf kepada mereka yang telah mereka sakiti, dan umumnya menghabiskan sebagian besar bulan ini dalam tindakan-tindakan kesalehan dan pertobatan. Itu dalam catatan oleh Yohanes Buxtorf. Nah, jadi artinya apa? Mereka tetap secara rohani ya pasti mengaku dosa, minta ampun, melakukan tindakan kesalehan, bertobat, ya. Tapi ternyata ada hal fisik, ritual fisik yang tetap terus dilaksanakan, khususnya menyangkut dengan hewan, begitu ya. Dan ini diganti oleh seekor ayam, gitu. Nah, terus kalau zaman sekarang, kayak gimana sih Yom Kippur ini dilaksanakan? Nah, ini kita ada satu videonya nih. Ya, ini bagaimana Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian itu dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi beragama Yahudi di negara Israel. Nah, itu hari raya pendamaian. Ya. Jadi mereka masih melakukan sampai saat ini, diganti dengan hewannya ayam, diputar-putar di kepala gitu ya sambil mengaku dosa. Kemudian ayam itu eh, nggak sampai dipotong ya leher, cuman disembelih sedikit, nggak sampai putus untuk at least sampai ayam ini mati. Nah, itu kira-kira.
itu oleh orang Yahudi. Nah, kemudian pertanyaannya, oleh orang Kristen seperti apa? Nah, ini yang menjadi penting. Gitu ya. Kembali lagi kepada kisah dari Bait Allah hancur begitu ya. Ketika Bait Allah hancur, ya, orang Yahudi yang beragama Yahudi itu heran lihat orang Yahudi beragama Kristen. Kenapa? Karena orang Yahudi yang beragama Kristen santai. Gitu. Mereka santai. Bait Allah hancur ya sudah, biarlah itu hancur. Begitu. Kenapa? Karena orang Yahudi beragama Kristen saat itu sudah tidak terikat lagi dengan Bait Allah. Gitu. Mereka nggak perlu beribadah di Bait Allah, mereka rasa. Kenapa? Karena mereka sudah percaya akan sang penggenap hukum Taurat, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Begitu. Maka seperti yang Tuhan Yesus katakan, orang sudah tidak lagi akan beribadah di Yerusalem. Begitu. Karena orang menyembah Allah yang adalah roh harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu kata Tuhan Yesus. Itu yang dipegang oleh orang-orang Kristen. Maka orang Yahudi yang beragama Yahudi heran sekali lihat orang-orang Yahudi yang beragama Kristen. Nah, termasuk hari raya pendamaian juga sudah tidak dimaknai dengan ritual fisik yang melibatkan hewan. Nah, kita lihat tadi juga sempat saya sedikit sampaikan ya. Nah, di sini pertama hanya imam besar yang dapat masuk ke ruang Maha Kudus dan itu dalam waktu juga tertentu. Gitu ya. Nah, ini menggambarkan bahwa tidak seorang pun dapat masuk ke dalam tempat kudus surga sampai Kristus membesar kita membukanya dengan sengsara. Inilah makanya Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Karena hanya Yesuslah jalannya. Hanya Yesuslah pembuka pintu surga. Gitu. Dan di sini hari raya pendamaian atau Yom Kippur menjelaskan pengorbanan Yesus. Ya ini just ini ya komentar ya. Bait Allah tuh untuk adu mekanik gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bait Allah saat itu tuh hanya sarana bagi orang-orang Kristen Yahudi seperti Petrus, Yohanes, Yakobus gitu ya, untuk bertanya jawab dengan sesama yang berkumpul saling tanya jawab untuk penginjilan gitu dengan sesama orang Yahudi. Itu maksudnya. Luar biasa. Nah, kemudian tadi ditanyakan juga oleh Mas Chris tentang 2 ekor kambing bagi Tuhan dan bagi Azazel. Ini jelas namanya. Ya. Jadi pertama sebuah undi bagi Tuhan, yang kedua bagi Azazel. Bagi Tuhan diolah untuk menjadi korban penghapus dosa, bagi Azazel dilepaskan kepadaku. Siapa Azazel? Begitu pertanyaan. Siapa Azazel? Nah, sebelum kita menjawab mengenai siapa Azazel, kembali lagi bahwa kambing yang dilepaskan ke padang gurun ini menggambarkan juru selamat kita. Maka tadi kalau Mas Kris mengatakan, maka kambing itu yang menanggung dosa-dosa itu dilepaskan ke padang gurun. Bisa jadi dia mati kelaparan, ya, mati kepanasan, mati kehausan, mati diterkam binatang buas atau sebagainya macamnya lah yang jauh lebih nggak enak daripada langsung dikorbankan. Gitu. Kalau langsung disembelih, jebret, sudah selesai perkara. Ini nggak kelaparan dulu, menderita dulu, itu sengsaranya luar biasa. Itu menggambarkan sengsara Yesus Kristus yang telah menanggung dosa kita, maka Tuhan Yesus harus menanggung sengsara dosa. Padahal Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, itu kata Paulus. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Nah, kemudian siapa tuh Azazel? Begitu ya, Azazel ini juga yang artinya apa? Dewa amarah atau dewa yang berbahaya. Jadi ini menggambarkan iblis, gitu ya. Terus nanti kalau kita lihat pasal di selanjutnya, sedikit merefer ke pasal 17 ayat 7, dikatakan jin-jin, gitu ya. Nah ini erat kaitannya juga dengan Azazel.
Nah, kata jin di sini tentu tidak sama ya dengan istilah jin dalam agama Islam. Ini berbeda, maknanya berbeda. Nah, jin di sini adalah iblis, begitu, atau berhala, berhala. Nah, lebih tepatnya adalah iblis. Nah, ini ada penjelasan juga. Salah satu dari kambing ini yang untuk Tuhan menjadi penghapus dosa umat. Sedangkan yang satunya untuk Azazel menjadi pembawa kesalahan komunitas. Jadi dosa-dosa umat itu dipindahkan ke kambing dan dilepaskan. Melambangkan apa? Bahwa kejahatan dihilangkan dari tengah-tengah. Menggambarkan itu. Nah, ini ada permenungan menarik dari salah satu orang yang hidup sejaman dengan Bapak Gereja ya, namanya Tertullianus dari Kartago. Dan perlu diingat bahwa beliau ini sekalipun sangat berjasa dalam teologi kekristenan ya, tapi beliau bukan santo. Ya, beliau bukan santo. Tertullianus dari Kartago mengatakan apa? Gitu ya, kembali lagi bahwa semuanya ini, gitu kan, kambing yang mau untuk dipersembahkan, kambing yang dilepaskan ke padang gurun, semuanya itu digenapi dalam penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus begitu menderita ketika akan disalib dan sedang disalib di atas kayu salib. Nah, kemudian dengan dipersembahkan untuk dosa-dosa dan diberikan kepada para imam di bait suci untuk daging, itu memberikan bukti kedatangannya yang kedua. Ketika setelah semua dosa telah dihapus, para imam dari bait rohani, yaitu gereja, akan menikmati dagingnya seolah-olah kasih karunia Tuhan sendiri. Nah, ini permenungan daripada Tertullianus dari Kartago. Nah, kemudian juga kembali lagi diingatkan bahwa Kristus sendiri yang mendamaikan dunia dengan Bapa melalui pengorbanannya sendiri yang berdarah di kayu salib. Jadi ini memang benar-benar bagaimana hari raya pendamaian ini bentuk cara. Makanya saya sampaikan bahwa sebenarnya begini, sedikit mengulang ya apa yang pernah disampaikan. Dalam 5 kitab Taurat, Bapak, puncak, kitab puncak dalam 5 kitab Taurat itu adalah kitab Imamat. Itu kitab puncak. Kenapa? Karena Imamatlah satu-satunya kitab yang menjawab bagaimana caranya manusia yang najis dapat menghampiri Tuhan yang kudus. Itu hanya kitab Imamat. Kitab Keluaran banyak mengatur mengenai kehidupan masyarakat. Kitab Ulangan juga akan banyak mengatur mengenai kehidupan masyarakat. Tapi hanya kitab Imamat yang mengatur hukum antara manusia dengan Tuhan. Makanya penting sekali. Gitu. Dan dalam semua peraturan kitab Imamat, sebenarnya hari raya pendamaian inilah puncak peristiwa. Karena di hari raya pendamaian inilah, namanya juga pendamaiannya. Jadi mendamaikan antara manusia yang najis dengan Tuhan yang kudus. Dan maka kepenuhan hari raya pendamaian ini itu dapat kita saksikan dalam Kristus Yesus. Gitu. Maka Tuhan Yesus sendiri yang mendamaikan manusia yang najis dengan Bapa yang kudus, dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, maka kalau dengan kita membaca kitab Imamat secara keseluruhan, kita akan mengerti kenapa Tuhan Yesus harus menderita di atas kayu salib. Tidak semata-mata kemudian, ya kan dia bisa Allah langsung mengampuni semua, jebret, semua masuk surga. Nah, tidak semerta-merta begitu. Sudah ada hukum yang telah dibangun dari perjanjian lama. Nah, maka Tuhan Yesus sebagai Allah yang mengeluarkan hukum itu pada perjanjian lama juga harus melaksanakan hukum itu untuk mendamaikan manusia dengan Bapa. Nah, maka di sini bahkan kalau kita baca kitab Ibrani itu sangat banyak sekali kitab Ibrani, surat Ibrani itu mengutip kitab Imamat. Termasuk ini, misal contoh, ya korban penghapus dosa
yang darahnya untuk dipercikan di tempat Maha Kudus, itu harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya juga kotorannya harus dibakar habis. Melambangkan apa? Tuhan Yesus yang darahnya menjadi darah perjanjian baru dan kekal, dia harus menderita di luar pintu gerbang Yerusalem untuk menguduskan umatnya dengan darahnya. Gitu. Hal ini kutipan-kutipan dari KGK menggambarkan bagaimana Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah. Kemudian kematian Kristus adalah kurban Paskah di mana anak domba Allah yang menghapus dosa, melaksanakan penebusan umat manusia secara definitif. Sekaligus ia adalah korban perjanjian baru yang menempatkan kembali manusia dalam persekutuan dengan mendamaikan manusia dengan Allah oleh darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, benar Pak. Yesus menggenapi semuanya. Maka dikatakan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Karena kalau Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat, maka hukum Taurat nggak perlu digenapi. Udah batal kok. Ya kan? Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapi. Itu dua hal yang berbeda. Begitu. Karena kalau Yesus membatalkan hukum Taurat, nggak perlu digenapi. Udah batal. Ya kan? Maka Tuhan Yesus datang bukan untuk membatalkan, tapi untuk menggenapi. Dan ini penggenapan yang paling ilahi, penggenapan yang paling sempurna. Maka dikatakan gini, wajar, iya Tuhan Yesus ya, satu-satunya orang yang bisa melaksanakan hukum Taurat secara sempurna. Dalam Yohanes 8 ayat 46. Gitu ya, seperti orang Yahudi sendiri akui, mereka tidak pernah mampu memenuhi hukum sepenuhnya tanpa melanggar perintah yang terkecil sekalipun. Jadi satu-satunya manusia yang dapat melaksanakan hukum Taurat secara sempurna hanya Tuhan Yesus. Karena itu pada perayaan pendamaian tahunan, anak-anak Israel memohon ampun kepada Allah karena pelanggaran mereka terhadap hukum. Begitu. Sedangkan kurban Kristus dilaksanakan sekali, bukan seumur hidup, sekali sepanjang sejarah manusia. Sekali sepanjang sejarah manusia. Kalau hari raya pendamaian harus dilakukan tiap tahun, karena orang Israel tidak pernah sempurna menjalankan hukum Taurat, tapi pengorbanan Kristus, seorang manusia yang menjalankan hukum Taurat secara sempurna, pengorbanan hidupnya itu hanya sekali untuk sepanjang seluruh sejarah kehidupan manusia, yang dapat mendamaikan antara manusia dengan Allah. Nah, maka Yom Kippur bagi orang Yahudi dan orang Kristen itu berbeda jauh sekali. Bagi orang Yahudi tadi kita sudah tonton, begitu sekali melekat dengan masih, bahkan melekat dengan hewan dan ritual fisiknya. Sedangkan bagi orang Kristen, Yom Kippur yang sesungguhnya telah digenapi dalam pengorbanan Kristus. Karena hanya dengan pengorbanannya kita dapat didamaikan kembali dengan Bapa. Ini sedikit video juga menggambarkan apa yang telah saya sampaikan secara menyeluruh, dan mungkin ini akan lebih menarik karena video ya, yang dibuat oleh Bible Project kalau teman-teman pernah tahu. Monggo kita dengarkan. Kita mendambakan dunia menjadi baik sehingga manusia hidup dengan damai, bertindak dengan kasih dan adil. Tapi ada sebuah permasalahan. Ada sesuatu yang mendorong kita, manusia, untuk terus-menerus menimbulkan kekacauan dan kehancuran. Dan kita menyebutnya kejahatan. Dan dari sudut pandang Alkitab, kejahatan menimbulkan kerusakan setidaknya dalam dua cara. Ada akibat langsung dari kejahatan kita, misalnya ketika seseorang mencuri dari orang lain. Ia telah menimbulkan ketidakadilan. Ya, karena itu, mereka berhutang sesuatu untuk memperbaikinya. Tapi ada akibat tidak langsung dari kejahatan, yaitu rusaknya hubungan antar manusia yang menimbulkan rasa kurang percaya. Ada kerusakan emosional, seperti vandalisme, dan mereka perlu memperbaikinya juga. Sekarang banyak orang yang percaya, "Hei, Tuhan itu baik. Dialah yang harus menyingkirkan semua kejahatan di dunia." Tapi jujur saja,
Maksud saya, kejahatan yang saya lihat di mana-mana di luar sana adalah kejahatan yang sama yang ada di dalam diri saya. Kita semua ikut andil dan kita terus melakukannya. Ini situasi yang sulit bagi kita. Jika Tuhan ingin menyingkirkan kejahatan di dunia, Dia harus menyingkirkan kita. Dan inilah hal yang luar biasa tentang kisah Alkitab. Allah ini begitu baiknya sehingga Dia tidak hanya akan menyingkirkan kejahatan dari dunia ini, namun Dia juga akan melakukannya tanpa menghancurkan umat manusia. Jadi, bagaimana Dia akan melakukan itu? Nah, di awal kisah Alkitab, kita diperkenalkan dengan praktek pengorbanan hewan, yang saya tahu tampaknya aneh bagi kita. Tapi bagi umat Israel, itu adalah simbol yang sangat kuat dari keadilan dan kasih karunia Allah. Jadi, ingat bahwa saya adalah penyumbang kejahatan di dunia ini. Saya harus disingkirkan. Namun Allah mengizinkan nyawa hewan ini sebagai gantinya. Secara simbolis, hewan ini mati menggantikan saya. Dan istilah Alkitabiah untuk hal ini adalah penebusan yang artinya untuk menutupi kematian seseorang. Tapi ada bagian kedua dari ritual ini. Ingat bahwa kejahatan juga menyebabkan perusakan hubungan. Dan dalam Alkitab, konsep ini digambarkan sebagai mencemari atau mengotori wilayah itu dan membuatnya najis. Jadi imam secara simbolis akan membersihkan perusakan itu dengan percikan darah binatang di berbagai bagian bait suci. Jadi, darah binatang membersihkan banyak hal. Tapi ingat bahwa ini hanyalah simbol. Dan simbol yang tidak biasa bagi kita. Darah mewakili kehidupan. Percikan darah mewakili bagaimana Allah membersihkan konsekuensi-konsekuensi tidak langsung dari kejahatan dalam lingkungan mereka. Dalam Alkitab, proses ini disebut pentahiran. Jadi, bait suci sekarang menjadi tempat yang tahir di mana Allah dan umatnya dapat hidup bersama dalam damai. Jadi, ritual ini memperbaiki semua hal antara Israel dan Allah. Dan lebih dari itu, bangsa Israel mengalami kasih Allah dan karunia-Nya melalui simbol-simbol ini. Dengan diampuni, idealnya akan mendorong mereka juga untuk menjadi orang yang penuh kasih dan karunia. Benar, itu idealnya. Tapi ini tidak selalu terjadi. Benar, sehingga Nabi Yesaya misalnya berbicara banyak tentang ini. Dia mengawali kitabnya dengan mengatakan bahwa pengorbanan bangsa Israel yang terus-menerus telah menjadi tidak berarti karena mereka juga mengizinkan kejahatan besar terjadi di tengah-tengah mereka, mengabaikan orang miskin dan tertindas. Bahkan raja-raja Israel pun memutarbalikkan keadilan. Tapi Yesaya menantikan hari ketika seorang raja baru dari garis keturunan Daud akan datang dan mengatasi kejahatan, tetapi dengan cara yang mengejutkan. Raja ini akan menjadi seorang hamba dan tidak hanya melayani tetapi juga menderita dan mati untuk kejahatan yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri. Dan hidupnya akan diberikan sebagai korban persembahan. Ini adalah janji yang Yesus percaya Dia genapi. Dialah Raja Israel yang menderita dan mati di kayu salib. Bahkan, Yesus sendiri menggunakan kata-kata Yesaya ketika Dia mengatakan bahwa Dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kata tebusan itu mengacu pada korban penebusan dosa. Maka dari itu, di seluruh perjanjian baru, kita mendengar tentang bagaimana kematian Yesus adalah korban penebusan bagi kita. Menutupi hutang manusia pada Allah, karena ikut menjawab penyebab semua kejahatan dan kematian dalam dunia milik Allah. Tetapi penulis perjanjian baru juga berbicara tentang kematian Yesus sebagai pentahiran. Sehingga kita mendengar tentang darah Yesus sebagai simbol hidupnya yang memiliki kemampuan untuk membasuh vandalisme yang disebabkan oleh kejahatan dalam diri kita dan di sekitar kita. Sehingga sekarang kita bisa hidup damai dengan Allah. Jadi, itulah makna di balik kematian Yesus. Tapi, masih ada pesan lebih jauh dari kisah ini. Benar, perjanjian baru membuat pernyataan yang kuat bahwa kematian Yesus itu bukanlah akhirnya. Dia bangkit dari kematian. Dialah korban persembahan yang mematahkan kuasa kematian dan kejahatan, yang artinya dia terus hidup untuk menawarkan hidupnya kepada siapa saja yang akan menerimanya. Dialah korban yang sempurna yang selama ini disimbolkan oleh semua pengorbanan sebelumnya. Jadi, karena Yesus, orang Kristen mula-mula berhenti melakukan ritual pengorbanan hewan. Tetapi mereka diberi ritual yang baru. Ada 2 ritual yang Yesus ajarkan kepada para pengikutnya untuk dilakukan. Yang pertama adalah baptisan. Sama seperti Yesus telah mati, masuk ke dalam air ini menghubungkan kita secara pribadi kepada kematian Yesus. Dan dengan keluar dari air, kita bisa dikatakan hidup kembali dengan Yesus.
Baptisan adalah ritual sakral yang menyatukan kisah kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Ritual kedua disebut perjamuan kudus Allah yang merupakan peringatan akan perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Dia menggunakan roti dan anggur untuk menggambarkan kematiannya yang akan tiba sebagai korban. Nah, sekarang para pengikut Yesus, mereka mengambil roti dan cawan secara rutin untuk mengingat dan untuk berpartisipasi dalam kuasa kematian Yesus dan dalam kehidupannya. Jadi, ritual-ritual ini mengingatkan kita akan kasih Allah dan mendorong kita untuk menjalani kehidupan dalam kasih dan anugerah. Tetapi semua ritual ini melakukan lebih daripada itu. Ritual-ritual itu menghubungkan kita kepada sumber kehidupan baru. Kuasa besar yang membawa Yesus kembali dari kematian adalah kuasa yang sama yang dapat mengatasi kejahatan dalam hidup kita sendiri dan mengubah kita menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan penuh kasih dan kedamaian. Nah, gitu ya. Jadi dengan pengorbanan Yesus, akhirnya kita dapat didamaikan dengan Bapa. Maka ketika orang menolak Yesus, bahkan ketika orang meninggalkan Yesus, artinya secara terang-terangan dia meninggalkan untuk didamaikan. Dia menolak untuk didamaikan kembali dengan Tuhan. Dan tadi sudah disampaikan, seperti apa saya sempat sampaikan, akhirnya orang-orang Kristen tidak terikat dengan ritual persembahan korban hewan. Tapi ada dua ritual penting. Pertama, baptis sebagai inisiasi masuk ke dalam kekristenan. Dan yang kedua, ekaristi. Maka dalam KGK disampaikan, ekaristi adalah sakramen dari segala sakramen. Sakramen Maha Kudus itu adalah ekaristi. Karena ini paling penting. Karena kuasa sakramen bukan hanya sekedar kita melakukan ritual keagamaan tiap minggu. Tapi sakramen juga, khususnya ekaristi, sakramen ekaristi, itulah yang memperbaharui. Karena kita menerima tubuh dan darah Kristus, menerima Yesus bukan hanya dalam hati kita, tapi secara fisik kita telan tubuh dan darah Kristus itu. Kita mendambakan dunia menjadi baik. Oke. Nah, maka apa bagian kita? Di sini ada dua orang yang merenungkan secara luar biasa. Pertama, Richard Challoner. Beliau ini seorang uskup di Inggris, ya, Gereja Katolik di Inggris. Kita harus membawa serta dupa doa dan darah, yaitu sengsara Kristus. Kita harus menjaga kemurnian dan kesucian untuk dapat mendekati Tuhan. Kita juga harus berjuang. Selain daripada kemurnian dan kesucian itu, kita terima, tapi kita juga berjuang. Kita ambil bagian untuk berjuang. Terus yang kedua, Santo Caesarius dari Arles mengatakan begini, dengan puasa, berjaga-jaga, dan mati raga suci, itu memang menimpa tubuh yang direndahkan, memang melemahkan tubuh, tapi membersihkan hati yang telah tercemar. Mereka dapat mengambil kekuatan dari anggota tubuh, ya, melemahkan tubuh, tapi menambah kilau yang cerah pada hati nurani. Dosa-dosa kenikmatan ditebus oleh kelelahan fisik, sementara kenikmatan fisik dari perbuatan yang sia-sia dikenai hukuman oleh penderitaan salib yang keras. Itu kira-kira permenungan dari Santo Caesarius dari Ars. Maka sebagai kesimpulan untuk sesi hari ini, bagi bangsa Yahudi, Yom Kippur harus dilaksanakan dengan ritual fisik, mengorbankan hewan, walaupun saat ini diganti dengan ayam putih. Bagi orang Kristen, Yom Kippur sejati telah dituntaskan, telah digenapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk mendamaikan Allah dengan manusia.
Tapi kita juga harus turut ambil bagian. Kita juga punya bagian untuk apa? Berusaha menjaga kemurnian dan kesucian. Salah satunya adalah dengan cara berpuasa. Yang sekian dari saya, monggo silakan kepada Jos, dipersilakan. Selamat malam semuanya. Shalom Bapak Ibu, teman-teman saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Oke, sekarang saya akan membawakan materi tentang aturan penyembelihan dan kekudusan darah. Enggak. Oke, mesti disadari bahwa penyembelihan binatang yang halal bahkan bukan untuk sesuatu yang untuk kayak apa ya, kurban gitu ya dan semacamnya gitu. Itu hitungannya maksudnya bahkan mungkin untuk makan dan untuk keluar persembahan semuanya itu tuh hitungannya kita tuh sudah melakukan pengorbanan, berkorban gitu ya. Nah, penumpahan darah sebagai tindakan berkuasa atas kehidupan itu sendiri, itu tuh sebenarnya aslinya adalah hak Allah, hak ilahi. Dan memang penumpahan darah itu tidak bisa dibenarkan. Kecuali kalau kehidupan tersebut itu dikembalikan terlebih dahulu kepada Allah. Atau mungkin bahasa yang lebih praktisnya adalah ketika kita melakukan suatu aturan untuk menjaga kekudusan dari darah itu sendiri, ya, sehingga penumpahan darah ini tuh bisa dibenarkan ya, tanda kutip. Makanya penumpahan darah harusnya dilakukan di suatu tempat yang dikhususkan untuk mesbah. Lanjut. Nah, aturan demikian sebenarnya, oke. Aturan demikian sebenarnya tidak begitu rumit sebenarnya. Karena kan mesbah gitu ya. Mesbah kan tadi kan sebenarnya kan cuma diomong yang penting di mesbah. Mesbah kan bisa di mana aja ya sebenarnya istilahnya mah. Tapi masalahnya ada pemusatan tempat pengorbanan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Akibatnya aturan-aturan seperti itu bisa bilang jadi kayak agak susah, mungkin tidak mungkin untuk dilaksanakan. Meskipun demikian, tindakan-tindakan untuk menjaga kekudusan darahnya itu masih diberikan semacam keringanan, sebagaimana yang nanti akan kita lihat di slide-slide selanjutnya. Lalu juga bab-bab selanjutnya dari bab 17 ini, ya semua ke depan-depannya itu akan sedikit berbicara mengenai, bukan sedikit ya, banyak ya, akan banyak berbicara mengenai hukum kekudusan yang terkait dengan cara penyembahan Tuhan yang benar dan ritual penyucian imam. Pada akhirnya tujuannya itu bukan sebatas pada fisik saja, tapi pada akhirnya kita diberikan pengertian akan suatu sikap batin yang lebih murni, dan akhirnya kita bisa melakukan penyembahan dengan lebih baik. Jadi pada dasarnya memang ujung-ujungnya itu tuh akan kembali lagi ke hati gitu. Ya. Makanya juga di Perjanjian Lama juga sering disebutkan bukan masalah persembahannya, tapi hati yang remuk redamnya itu loh, yang dipandang oleh Allah. Hati yang memang menyembah, hati yang memang taat, itu yang lebih dihargai daripada sekadar persembahan gitu ya. Lanjut. Nah, makanya KGK kan kita bilang di gereja Katolik ngomong tentang hati seperti ini. Oh ya, sebelumnya suara saya nge-lag nggak ya? Oh enggak, oke, mantap. Ya, hukum mengenai halalnya makanan gitu ya, seperti yang pas kemarin-kemarin kita juga sempat bahas juga ya. Itu tuh tentang itu kan memang yang seperti yang biasanya suka diucapin oleh kita ya, terutama kalau kenapa ada orang yang nanya kenapa kamu boleh makan babi gitu. Segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang itu tidak dapat menajiskannya. Apa yang keluar dari seseorang
itulah yang menajiskannya. Pikiran jahat semuanya itu semua dari mana? Dari hati. Dan Roh Kudus berdiam di dalam hati mereka sebagaimana dalam kanisa. Makanya gereja Katolik sendiri sangat menekankan sikap hati, sikap batin yang benar. Ya, sikap fisiknya juga mesti benar. Tapi yang mesti lebih benar lagi adalah sikap hati dan sikap batinnya kita. Lanjut. Oke. Nah, di ayat ketiga dan 4 kan dikatakan bahwa menyembelih ya, setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan. Hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu harusnya dilenyapkan dari tengah-tengah bangsa. Di Ulangan gitu ya, orang yang tinggal terlalu jauh dari bait Allah tuh boleh menyembelih hewan di rumahnya sendiri, tanpa harus memberikan hewan tersebut bagi Manoah dan Elia pun demikian. Kelonggaran ini diberikan atas kemurahan hati Allah. Lanjut. Dan menarik ya bahwa hukum ini tuh muncul lagi setelah reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia. Tujuannya menjaga kekudusan darah dan menghindari penyembahan berhala. Karena memang pada dasarnya bangsa Israel tuh kayak gampang sekali untuk menyembah berhala. Makanya daripada mereka bisa mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa gitu ya, secara bebas kalau mesbahnya sendiri-sendiri, mending disentralisasikan saja sebenarnya. Nah, mungkin menariknya bahwa ini kenapa kalau di teks di bagian teks lain dalam Alkitab ini mungkin boleh dan semacamnya untuk mesbah sendiri dan atau di rumah dan semacamnya. Kenapa mesti ada hukum ini? Apakah hukum ini dianggap sebagai suatu memang sejarah saja kah atau memang nggak berlaku lagi atau gimana? Sebenarnya ada beberapa pandangan bahwa ini tuh mungkin ya, kayak dibilang idealnya harusnya seperti ini. Idealnya. Karena memang kecenderungan bangsa Israel yang seperti itu. Makanya kenapa pada awalnya dia katakan demikian. Oke, lanjut. Nah, darah penyembelihan daging dimakan orang najis. Banyak orang percaya bahwa darah lembu, kambing, dan domba itu dikeluarkan oleh imam sebagai tanda penghormatan akan Tuhan. Imam sendiri juga menerima bagian dari kurban. Tapi kalau di Ulangan gitu ya, kalau kita mungkin agak ke depan itu ada pertanyaan mungkin, orang najis kok bisa memakan daging-daging sembelihan tersebut gitu? Apakah itu sebagai sesuatu yang kontradiktif? Kemungkinan kalau hukum ini ditulisnya pada saat Israel mengembara di padang gurun. Sementara ayat pada Ulangan tersebut merujuk pada saat bangsa Israel mencapai tanah Kanaan, tanah terjanji. Jadi memang singkatnya adalah memang beda aturan saja sih sebenarnya, beda konteks aja sebenarnya. Yuk. Nah, mungkin menarik lainnya adalah tentang hutang darah. Hutang darah ini kalau dibaca di bagian-bagian sebelumnya gitu ya, manusia dan hewan itu dapat menemukan hutang darah akibat membunuh manusia. Pagi ini jelas banget di Keluaran kemarin ya sebenarnya. Ya maksudnya orang ngebiarin ternaknya atau sapi atau lembunya. Ya pokoknya ternaknya itu tiba-tiba nyeruduk,
atau mungkin sampai gimana, itu kan sampai bersalah ya, mesti ada dendanya ya. Ini manusia juga dapat menimbulkan hutang darah akibat membunuh hewan. Tapi kalau misalkan dia membunuhnya atau menyembelihnya itu dengan bukan aturan yang benar. Yang seperti tadi juga memang darah itu yang dianggap sebagai sesuatu yang kudus kan. Makanya dipandang seperti itu. Jadi hewan pun meskipun bukan manusia ya tetap apa istilahnya mah kayak tetap berharga ya istilahnya mah. Lanjut. Nah, maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya pada imam untuk dipersembahkannya kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Nah, sebenarnya kembali lagi orang Mesir dan bangsa-bangsa lain melakukan kurban di padang. Dan seperti biasa, orang Israel yang tinggal dekat dengan mereka melakukan hal yang sama. Awalnya pun demikian sampai akhirnya sekarang ini dilarang. Nah, kembali lagi semuanya untuk membatasi orang Israel untuk berkurban sendiri dan akhirnya mengarah ke penyembahan berhala. Lanjut. Nah, janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka pada jin-jin sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun temurun. Kembali lagi, jin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Albertus, jin itu yang hirim ini, itu tuh kambing atau manusia setengah kambing. Nah, ini seperti sesembahannya orang Mesir. Nah, dan bisa dibilang penyembahan terhadap dewa kambing tersebut tuh cukup mengerikan dan menjijikan. Dan cukup terlihat oleh bangsa Israel juga ya yang masih waktu itu tinggal dekat. Akibatnya mereka jadi ikut ke bawah. Mungkin salah satu inspirasi anak lembunya itu juga mungkin berasal dari sini. Jadi kembali lagi teman-teman, Bapak Ibu, ketika ada sesuatu yang muncul di Alkitab ya, itu tuh umumnya ya memang baru atau original, tapi biasanya tuh tidak kayak apa ya, tidak kayak sejauh itu tiba-tiba out of nowhere tiba-tiba seperti ini gitu, enggak. Pasti biasanya ada hubungannya dengan konteks budaya pada saat itu. Itulah sebabnya juga kenapa Yesus melakukan hal demikian, tandanya seperti ini dan semacamnya, itu yang bisa diartikan oh gini dan semacamnya. Karena memang semuanya itu kan masih terikat dengan konteks budaya atau konteks budaya bangsa Yahudinya maupun konteks budaya di sekitarnya. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman lihat banyak sekali ya, kalau misalkan lihat tafsiran dan semacamnya pasti ada ngomong bangsa ini juga lakukan hal ini, bangsa ini melakukan ini, bangsa ini. Israel juga mungkin kemungkinan kenapa dia melakukan kayak gini karena mereka gini terpengaruh atau mengambil inspirasi dari ini. Makanya mungkin yang memang bisa dikatakan original ya mungkin pemaknaannya gitu ya. Lanjut. Nah, lalu kita baca di ayat 8 sampai 12 ya, sebenarnya ada pengulangan perintah gitu ya. Sebenarnya sama aja kayak yang tadi kita baru aja baca. Tapi sebenarnya ada beberapa tambahan. Ya, pertama yaitu hukum ini berlaku untuk kaum Israel dan orang asing di tengah-tengah mereka dan juga sentralisasi kurban. Nah, lanjut. Kita akan bahas lebih jauh lagi. Nah, sebelumnya kita mesti sadari bahwa darah ini adalah nyawa gitu. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Darah dan nyawa itu sering digunakan dalam pengertian yang sama.
Manusia diciptakan dari tanah dan setelahnya diberikan kekuatan kehidupan. Inilah ya, dan kehidupan ini ya nyawa. Nyawa ini tidak terlihat dan tidak mati. Memiliki kuasa yang lebih besar daripada badan. Makanya kenapa darah itu sedemikian kudusnya, sedemikian berharganya sampai Tuhan ya ngomong seperti itu gitu ya. Sampai maksudnya kan makhluk pun kalau dibunuh sembarangan saja itu kita hutang darah sebenarnya sama mereka. Menurut dengan pandangan bangsa Yahudi ya, pada saat itu terutama ya. Lanjut. Nah, lalu pendamaiannya ini kita mesti pahami pendamaian akibat hutang darah. Ya. Nah, dan kalau kita mempersembahkan darah di altar itu, dia memberikan suatu pendamaian bagi orang yang memiliki hutang darah tersebut. Lanjut. Nah, lalu mungkin selain hewan yang disembelih, mungkin ada dua jenis nasib yang tanda kutip dialami oleh hewan. Gitu ya. Nah, hewan itu misalkan hasil buruan gitu ya. Darahnya itu sama-sama mesti diolah. Ya seperti hewan sembelihan gitu ya. Atau hewan yang meninggal sendiri. Karena sebab-sebab alamiah atau kekerasan gitu ya. Dicekik misalkan. Nah, itu nggak boleh dimakan karena najis. Dan mesti orang yang memakannya mesti menjalani ritual penyucian. Lanjut. Nah, hewan buruan gitu ya. Menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tangan. Hewan yang diburu ini tidak boleh digunakan sebagai persembahan. Tapi ya memang darahnya juga mesti tetap diolah dengan hati-hati. Lalu ditimbun dengan tangan. Nah, diburunya ini maksudnya gimana? Diburunya ini maksudnya dengan jaring ataupun dengan tangan. Kalau misalkan dia diburunya oleh hewan, terus kita ambil bangkainya, misalkan kan mungkin kalau Bapak Ibu atau teman-teman mungkin tadi ya, entah di rumahnya atau mungkin di desa atau di mana atau mungkin pernah lihat orang gitu kan ada yang bawa anjing pemburu ya, atau mungkin orang Persia kan zaman dulu katanya dia bawa singa. Itu sebenarnya aku juga bingung gimana cara jinakin singanya sebenarnya, tapi ya katakanlah demikian bisa dijinakkan dan akhirnya bisa bantu memburu gitu ya. Nah, hewan tersebut tuh jadi najis meskipun konteksnya ini diburu gitu. Tapi memang dibunuhnya itu atau diburunya itu tidak boleh dengan hewan-hewan demikian. Maksudnya dengan hewan dibunuhnya dengan hewan tuh nggak boleh. Lalu tidak boleh dicekik juga. Rasul-rasul awal pun juga melarang orang Kristen awal untuk melakukan hal demikian. Ini kembali lagi tentang ya sedikit tentang orang Kristen pada awal-awalnya, jangan lupa mereka tuh orang Yahudi. Ya. Jadi ya makan babi juga nggak boleh, apalagi ya mematikan hewan dengan mencekik gini dan semacamnya. Aturan-aturan najis sana sini juga masih nggak boleh. Nah, lalu ditimbun buat apa? Untuk menghindari penggunaan darah tersebut untuk ritual-ritual pagan oleh dukun. Karena memang orang zaman dulu memahami tentang darah itu memang sesuci itu sampai maksudnya ritual-ritual yang lainnya pun buat semacamnya semua itu pakai darah juga. Demikian, lanjut. Nah, mungkin kembali lagi makna darah. Ya. Darah itulah nyawa segala makhluk. Gak boleh dimakan karena darah itu nyawa segala makhluk. Nah, sorry lah ini ketutup. Oke. Oke. Nah, darah ini dipandang sebagai sesuatu yang kudus, nyawa yang diberikan langsung oleh Tuhan. Larangan ini juga dipahami karena penumpahan darah disimbolkan juga sebagai penumpahan darah Kristus. Dengan demikian konsumsi darah makhluk apapun dilarang oleh Allah. Jadi karena memang penumpahan darah ini
juga sampai maknanya sampai ke Kristus gitu. Makanya memang menumpahkan darah itu memang tidak boleh sembarangan, karena memang sesakral itu. Ada di perjanjian lamanya maupun di perjanjian baru. Lanjut. Pada akhirnya memang perjanjian lama itu selalu memandang darah sebagai lambang kudus bagi kehidupan. Karena di kejadian sendiri juga sudah dikatakan siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Lanjut. Nah, dan ini juga berlaku bagi orang asing. Orang asing maksudnya gimana? Orang asing itu orang asing yang memang mau ngikutin peraturan atau mungkin bahasa yang abstraknya adalah sesama pencinta keadilan. Ya. Bukan sekadar orang yang tinggal di luar daerah basis. Lalu kalau setiap orang yang makan bangkai harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam sebagai ulai yang dilitai. Akhirnya itu tentu sudah memberikan kurban. Apabila ia sengaja makan bangkai, ia tetap akan dihukum berat. Pada akhirnya kembali lagi, sikap hati yang terarah pada Allah dibutuhkan dalam penyembahan yang benar. Darah dipahami sebagai nyawa, tanda pendamaian dosa manusia, dan tanda perjanjian Allah yang kudus. Lanjut. Mungkin hari ini juga akan sedikit review juga. Yom Kippur, hari raya pendamaian, itu harus dilaksanakan dengan ritual fisik bagi bangsa Yahudi dengan mengorbankan hewan. Bagi orang Kristen sendiri, Yom Kippur sejati telah dituntaskan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk mendamaikan Allah dan manusia. Kita juga harus turut berusaha menjaga kemurnian dan kesucian dengan cara berpuasa. Lalu dalam aturan penyembelihan dan kekudusan darah kita belajar bahwa sikap hati yang terarah pada Allah dibutuhkan dalam penyembahan yang benar. Lalu darah dipahami sebagai nyawa dan tanda pendamaian dosa manusia dan tanda perjanjian Allah yang kudus. Baik, demikian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Kak Bertus dan juga Kojos untuk pemaparannya pada malam hari ini mengenai Hari Raya Pendamaian Yom Kippur dan juga mengenai larangan makan darah sekaligus juga lambang darah itu. Dari teman-teman silakan, apakah ada pertanyaan atau ada kesaksian? Silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita tutup aja ya pada malam hari ini. Sepertinya terlalu lelah mendengarkan materinya. Oke, kontak kami di YouTube rekaman Just Hope House of Praise Bandung dan di Instagram juga house.f.praise. Pengumuman bahwa setiap Selasa jam 7 kita ada PD offline, setiap Jumat ada Rosario online, dan kita akan bertemu di Jazz lagi 2 minggu setelah hari ini, jadi 7 September hari Kamis, mengenai kudusnya perkawinan, hidup, dan umat Tuhan. Imamat, kita membahas ada 3 bab. Baik, kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O Santo Yohanes Paulus dari jendela surga, anugerahilah kami berkat-Mu. Berkatilah gerejamu yang sangat Engkau cintai ini. Layani, bimbinglah, dan tuntunlah dengan berani gerejamu yang sedang berziarah di dunia ini agar mampu mewartakan nama Yesus, serta mendekatkan semua orang kepada Yesus. Berkatilah juga kaum muda yang adalah dambaan terbesar-Mu. Bantulah mereka agar memiliki mimpi dan keinginan yang besar untuk menemukan cahaya yang dapat menerangi jalan hidup mereka di dunia ini. Sedilah kiranya Engkau memberkati juga setiap keluarga yang ada di dunia ini. Engkau telah mengingatkan kami tentang serangan iblis terhadap kekuatan cahaya ilahi dari Allah yang dianugerahkannya ke dunia ini. Semoga dengan doamu Engkau dapat melindungi semua keluarga dimanapun. Berdoalah bagi perdamaian seluruh dunia, terutama bagi mereka yang saat ini masih diliputi ketegangan, peperangan, dan ketidakadilan. Engkau dikenal sebagai sosok yang selalu menyerukan perdamaian.
Engkau mengatasi perang dengan melakukan dialog dan menanamkan benih-benih cinta. Maka doakanlah kami, agar kami tidak takut dan tak kenal untuk menjadi penabur perdamaian. O Santo Yohanes Paulus dari jendela surga, tempat kami melihatmu di sebelah bunda kami Maria, kirimkanlah berkat Tuhan kepada kami semua. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.